Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Wisnu. Mohon izin sebelumnya, seharusnya Irban saya yang membuka acara. Cuma beliau sepertinya berhalangan hadir lagi di Samarinda di BPKP. Langsung kita mulai saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Wisnu Parlepi dari Inspektorat Kabupaten Kutai Timur sebagai anggota APIP. Mungkin kali ini kita akan diskusi terkait percepatan penyampaian dokumen review APIP Dakfisik Kabupaten Kutai Timur. Di sini juga hadir dari BPKAD, Ibu Ria, dan teman-teman OPD serta teman-teman APIP. Mungkin ke materi ya. Izin saya share screen. Di PMK 130 tahun 2019 dan PMK 198 tahun 2021 terjadi perubahan Bapak Ibu ya. Jadi yang sebelumnya pagu awal itu dari 25% dari pagu, yang sebelumnya juga dari 45% dari kontrak, namun di PMK yang baru dia 45% dari pagu. Kemudian yang untuk biasanya kita ada SP2D BUD sebagai syarat salur, namun di PMK yang terbaru SP2D BUD tidak sebagai syarat salur, langsung ke LRCO dan LHR. Kemudian ada tipenya, yaitu tipe jenis salur yang bertahap, sekaligus di bawah 1 miliar, dan juga di atas 1 miliar namun rekomendasi biasanya Dinas Kesehatan itu. Untuk yang bertahap seperti biasa, dia di paling lambat tanggal 21 Juli, 21 Oktober, dan 15 Desember. Kemudian pelaporannya seperti biasa, Bapak Ibu sudah tahu, mungkin kalau operatornya tidak berubah tetap menggunakan aplikasi Omspan kita. Dan alur penyaluran Dakfisiknya dari Bapak Ibu operatornya menginput pada aplikasi Omspan, kemudian kami review APIP, disampaikan setelah direview, jika sudah final maka disampaikan ke BPKAD, dan teman-teman di BPKAD menyampaikan melalui aplikasi Omspan level Pemda ke KPPN, kemudian akan disalurkan dananya biasanya maksimal 7 hari Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung ke diskusi ya. Mungkin di sini ada yang dari PAUD, izin Mas Roni. Siap, Mas. Siap. Mas Roni di PAUD dan SKB ya. Nggak bisa deh, mungkin dilepas aja ya. Atau kata juga. Ya Pak, beli tahu Pak? Belum ada, saya di sini orang tadi. Bener Pak. Izin Mas Roni. Ya, siap. Progres PAUD dan SKB ini kan tipenya sekaligus Mas ya? Iya, siap Pak. Kira-kira barang datang? Untuk PAUD, progres PAUD itu kita ada dua lokasi lagi yang belum selesai 100%. Progres di lapangan sekitar estimasi sekitar 80%. Kan biasanya di akhir November. Biasanya kalau
Kalau yang sekaligus kan biasa 15 November. Itu Iya. apakah sempat? Sempat, Mas. Oh, Kalau siap. yang untuk SKB kita proses penagihan saja lagi. Kalau Oh, barang siap. sudah tersalur di lokasi sudah. Siap. Makasih Mas Roni. Siap. Mohon izin apa yang ada dari SD? Atau Mbak Ria dari PPKAD? SD Mbak Ria, progresnya. Mohon info. SD sekarang lagi proses tanda tangan. Kemarin itu kontraknya ternyata belum final untuk tahap 1, jadi sementara masih proses tanda tangan untuk finalisasi kontrak. Untuk RRCO-nya kemarin sudah sempat di tantangan Bupati. Sampai di situ saja Mas Wisnu. Siap. Itu ya, apa sih syarat salur yang terbaru ya, pakai kontrak ya? Iya, pakai kontrak final. Sementara Ya. kan kemarin pada saat tahap 1 SD ini ternyata belum final kontraknya untuk pengajuan tahap 1-nya. Jadi otomatis kita ada finalisasi kontrak untuk di tahap 2 gitu. Siap-siap. Berarti SD finalisasi kontrak. Untuk SMP, apakah ada dari Dinas Pendidikan? Ibu Hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Kami dari bagian SMP sampai saat ini bagian SMP sudah di BPKAD berkasnya Mas Wisnu. Siap. Mohon izin dengan Bapak siapa ya? Mas Fatur dari SMP, bagian SMP. Siap. Soalnya belum pernah ketemu kita, Pak. Mas Fatur. Siap. Nanti mau son-son ke Itwil Mas Wisnu. Siap, izin Pak. Iya. Berarti SMP sudah disetujui APIP ya, tinggal di PPK aja Pak ya. Sudah. Terima kasih Pak. Ya Pak Wisnu. Ada selisih Mbak Ria? SMP? Iya. Teman. Kemarin sempat terlihat ada selisih Rp600 di penginputan SP2D-nya. Sementara ini SMP masih dalam saya koreksi dengan data yang keluar dari perbendaharaan, karena kemarin kan saya dapat data dari perbendaharaan itu untuk nilai totalnya itu melebihi dari salur tahap 1 kemarin gitu. Kemungkinan ada dana itu ya, APBD ikut kan? Iya, kemungkinan ada dana murni, tapi penomorannya penomoran DAK gitu. Jadi harus saya samakan persepsi dulu nih sama belakang, sama siap. perbendaharaan. Banyak soalnya SP2D-nya ya kalau SMP. Iya, banyak banget SMP. Siap. Terima kasih Bu ya. Ya. Berarti ini untuk yang Dinas Kesehatan, ke rumah sakit dulu ada Ibu Lilis atau Ibu Fatimah. Dinkes atau yang mewakili? Dinkes Mas, Dinkes baru realisasi yang uang muka rumah sakit. Siap. Uang muka rumah sakit ya. Ya. Progresnya? Kalau progresnya, progres fisiknya? Kalau fisik, kalau di tahap 1 fisik belum disyaratkan Pak. Cuma kan biasanya keuangan kan. Kalau keuangan kan, maksudnya progresnya keuangannya nih kalau saya lihat di data, jadi keuangan sudah lebih rumah sakit itu kan sudah lebih dari 75. Berarti tinggal ke Bupati ya, review sama Bupati kan. Iya. Sekarang rumah sakit 99% Mas. 99%. Dokumennya Mbak Ria? Sekarang tanda tangan Bupati, lagi proses tanda tangan Bupati. Untuk penyerapan dana udah 99% untuk rumah sakit. Siap. Berarti tidak ada itu ya, tidak ada kontrak final ya? Tidak ada PSD tadi? Untuk rumah sakit sudah final kontraknya di tahap 1. Jadi nggak ada kontrak final, tinggal tanda tangan RRCO-nya aja. Siap. Makasih Mbak. Makasih Pak Eri.
Untuk yang kalau yang sekaligus kesehatan seperti penguatan kandungan bayi, farmasi, ada info dari walaupun masih lama, cuma apakah progresnya jalan? Ya, progresnya jalan, kan beberapa barang kan masih dalam pengiriman, sudah belanja semua, cuma belum sampai ke sini, jadi belum bisa Oh, ditangani. siap. Tapi insya Allah cepat, Pak ya. Pak, dari Siap. kefarmasian, Siap, farmasi. yang di kefarmasian sudah tanda tangan Bupati juga, sebagian lagi nunggu. Soalnya kan di sini kan 3 miliar nih obat-obat farmasi nih. Berarti semoga tidak ada lagi yang ibaratnya bahan baku kosong gitu kan di akhir-akhir, biasanya kayak gitu. Iya, Nggak lagi terserap. tahap tanda tangan Bupati juga, Pak. Oh, baik, siap. Terima kasih, Mas Mul. Iya. KB Keluarga Berencana, Ibu Emi. Ada yang dari KB? Sub Bidang Kesehatan Keluarga Berencana. Halo Mas Wisnu. Halo ya Bu. Iya, KB sudah semua. Kemarin sudah diinput di Onspam SP2D-nya Oke, sama siap. Denny. Ini Iya. KB ini tipenya sekaligus Bu ya? Iya, sekaligus. Kemarin sudah dianukan sama SP2D-nya yang sudah keluar semua. Oh, siap. Berarti kalau sudah sekaligus diambil, sudah disetor kayaknya, itu yang fotokopi bukti fisiknya sudah diserahkan ke Mbak Eka kalau nggak salah itu. Oh, berarti ya untuk pelaporan akhir ya, kalau KB tipe sekaligus kan ya? Iya, sekaligus Mas Wisnu. Berarti KB sudah selesai ya Bu? Itu semua yang sekaligus atau sisa? Alhamdulillah sudah semua. Kalau yang balai kan enggak. Pokoknya sekaligus sudah selesai semua. Alhamdulillah sudah semua. Berarti lanjut tahun depan ya Bu ya? Tinggal laporan sama tahun depan ya? Insya Allah. Ya insya Allah, mudah-mudahan dapat. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu Emi. Ya, makasih Mas Wisnu. Sama-sama. Assalamualaikum. Lanjut ke jalan reguler, Pak Tulus, Pak Haris, atau Mas Rizky. Izin Pak, progres. Walaupun sudah aman sih Pak, kalau saya lihat ini di sini. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Untuk bidang jalan Pak, yang tahap 2 sudah ditransfer kemarin. Siap. Tinggal penyerapan kita nih. Lagi ngajukan tagihan juga ini Pak. Oh, siap. Minggu ke depan. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oh iya Pak, progresnya aman aja Pak? Nggak ada misalnya kan cuaca buruk itu bikin lambat. Soalnya di tahap 2 ke tahap 3 itu kan kita perlu 75% fisik kan Pak? Terkait progres memang kita agak sedikit lambat ini Pak, pengaruh cuaca juga. Terus akses ke lokasi pekerjaan yang jalan rusak berat Pak. Tapi ini sementara lagi kita kejar terus progresnya Pak Wisnu. Siap. Mudah-mudahan selesai sampai akhir tahun. Soalnya dia sampai 15 Desember Pak ya, berarti kemungkinan dia November itu semoga sudah aman gitu kan Pak di November nanti. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Tulus ya Pak. Yuk. Lanjut untuk air minum. Air minum siapa itu? Tadi yang Bu Leli ya, atau yang mewakili, atau Mas Andri, Mas Agung. Ya Mas, untuk air minum progres sampai saat ini di uang muka. Ya, uang muka. Ya, di uang muka. Inputannya sampai mana Mas? Sudah diinput kah? Sudah diinput. Tinggal persetujuan aja Mas. Ke info kemarin dari tim APIP juga belum ada input yang capaian output. Apakah sudah diinput Mas? Sudah diinput Mas. Oh baik, tinggal ini ya di proses APIP ya? Iya benar. Siap. Makasih Mas. Oke. Izin sanitasi
Pak Ahmad, Pak Pikni, atau Mas Adam yang dari Perkim. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Wisnu. Iya, saya Salam. Rijal mewakili Pak Ahmad. Oh, siap. Iya. Ijar. Iya. Gimana, Mas? Sanitasi, berarti dia KSM ya? Iya. Kemarin kan Mas baru ngajukan review tahap 1. Oh, siap. Berarti sudah mengajukan. Oh iya, ada info ini. Iya. Mengajukan surat permintaan review pas di injury time ya, tanggal 11. Berarti kemungkinan hari ini ada yang ditunjuk sebagai tim APIP-nya, Mas. Tadi ditunggu. Iya, berarti inputannya sudah diinput kali ya? Sudah. Oh, siap. Berarti sudah diinput Sadam ya? Iya. Oke, berarti tinggal proses review. Iya. Makasih, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Izin untuk yang Perkim, perumahan Perkiman. Mas Sarkani ada? Atau Pak Topik? Siap, dengan Pak Topik atau Mas Sarkani? Ini ada nama ya? Sarkani, Mas. Oh, Sarkani, ya. Ya. Gimana, Mas? Untuk dak perumahan, kita sudah tanda tangan Bupati, tinggal menunggu dana salur tahap 2. Oke. Tinggal. Dia tipenya serah itu ya, dana bantuan ke itu ya, ke bantuan ke masyarakat, dana bantuan ke masyarakat, bantuan uang ke masyarakat. Berarti progresnya pasti 100% kan ya, berarti kan? Ya, langsung 100% dia. Untuk berarti dia tetap 3 tahap kah? Dia ada berapa? Penyalurannya ada 3 tahap. 25, 45 sama 30. Berarti yang pertama berapa desa? Kalau yang pertama kita salurkan 2 desa dulu. Kemungkinan tahap 2 sekitar 4 desa. Tahap 3-nya 3 desa. Oh, siap. Berarti dia bukan pakai uang muka ya, berarti per desa ya. Per desa selesai gitu ya. Iya. Iya. Kalau yang lain kan bisa pakai uang muka rata gitu kan, kalau ini. Iya, kalau kita kan langsung 1 desa 100% gitu. Oh, siap, berarti enggak pakai progres. Iya. Oke, Mas Karan, makasih. Yuk, sama-sama, Mas. Izin ya, dari yang tadi berarti SD lagi penandatanganan kontrak final, SMP lagi proses review, rumah sakit lagi kejar tanda tangan Bupati. Yang ini untuk yang bertahap, berarti nanti di itu ya, Bu Lilis, dikejar terus untuk atau Mas Eri. Soalnya takut ke Bupati kan tiba-tiba bisa DL gitu kan. Ini kan lagi ada nih, biasa di Expo atau lagi habis acara apel kan. Nah, bisa semoga siang ini bisa dapat tanda tangannya kan. Kalau yang jalan sudah salur, air minum, oke, sudah di-input. Sanitasi lagi penunjukan tim review. Perumahan, oke, sudah menunggu upload Mbak Ria, BPKAD. Masih ada Mbak Ria. Iya, hadir. Ada yang perlu disampaikan kalau dari ini kesimpulan dari diskusi yang ini? Kalau terima kasih, Mas. Kalau saya lihat dari keterangan ini, sepertinya SMP ini bukan proses review ya, tapi masih proses disetujui Pemda. Oh, untuk yang SMP. Berarti sudah tidak ada SP2D yang diinput lagi ya, berarti inputan OPD sudah selesai, proses untuk review SMP selesai. udah final, untuk tahap 2 ya. Oke, udah siap. final. Berarti nanti kami ganti ini proses setujui Pemda.
Terus yang Bupati tadi, tantangan Bupati, yang pertama kan tadi kontrak final tuh berarti Bu Macita ya, yang Iya, ngejar tanda tangan kontrak. Kalau iya, yang masih kesehatan proses. ngejar tanda tangan itu LRCO. Mm-mm. Oke, terus yang reguler oke, air minum oh berarti lagi proses review nih Mbak, infonya tadi sudah input kan yang capaian outputnya kan. Iya, pagi ini saya cek untuk capaian outputnya OPD air minum masih dalam status di input dinas. Sementara SP2D-nya kan sudah disetujui APIP nih ya. Siap. Ya SP2D-nya sudah kemarin, cuma infonya kan Ya. masih belum yang di input tuh, menunggu yang mungkin berkas gitu. Progres. Capaian outputnya belum. Nah, untuk air minum mungkin bisa sambil disiapkan untuk perhitungan manualnya, karena untuk untuk BPKD, untuk yang perhitungan manual yang bertanda tangankan PPTK, sambil disiapkan aja karena mengingat waktu kita tinggal 7 hari lagi, proses tanda tangan bupatinya belum, dan juga penguploadan syarat salurnya juga belum gitu. Oke, siap. Berarti kalau yang sanitasi lagi proses kami penunjukan tim review, mungkin hari ini ditunjuk, kemungkinan ini hari Rabu, Kamis, semoga Jumat sudah bisa itu sih selesai. Nah ya, sama dengan sanitasi, untuk Ya, inputan manualnya disiapkan juga. Oh, siap. Inputan manual itu kah? Ada format atau gimana? Excel? Formatnya bisa mengikuti sih Mas, kalau mengikuti dari OMSPAN boleh, hanya saja kan untuk penginputan manual ini biar OPD juga tahu gitu. Maksudnya tahu tuh seperti yang kita kemarin ketemu selisih di SMP, itu kan dari perhitungan manual ke perhitungan OMSPAN-nya beda. Nah dari situ kan kita bisa ngelihat, oh ternyata ada selisih. Nah di balik selisih kan kita bisa lihat lagi nih, siapa taunya nanti ada kesalahan penginputan nomor SP2D gitu kan. Ya memang kan dari tahap itu kan hasil review APIP sudah dilihat di hasil review APIP apakah terjadi kesalahan atau tidak, tapi kan namanya manusia ya Mas Ismi ya. Siap. Walau gimana pun kita udah memplototin begitu kan ya, siapa taunya ada tertinggal gitu kan. Nah disitulah kita user BPKD untuk bisa melihat dan memperbaiki, karena kemarin dari SMP juga ada 2 kali saya tolak kemarin untuk yang sudah disetujui APIP-nya juga, tapi kan maka dari itu saya perlu untuk perhitungan manualnya gitu. Dan lagi kalau misalnya OPD punya perhitungan manual, jadi OPD bisa tahu berapa progres yang mereka ajukan untuk per tahapnya, dan mereka juga pasti tahu juga berapa persen penyerapan dana yang sudah mereka serap gitu. Oke, siap. Seperti itu. Makanya dari saya meminta untuk perhitungan manual untuk SP2D dan juga LRCO-nya gitu. Oke, berarti ada itu ya, double check lah ya. Iya benar, double check. Jadi kan biar sama-sama baik lah gitu ya. Jadi sebelum disalurkan kalau sedikit sih enggak apa-apa Mbak ya. Gitu. Kalau banyak SP2D-nya yang agak repot. Iya, seperti itulah. Perumahan sudah upload Mbak ya? Perumahan pagi ini saya cek syarat salurnya masih dalam tahap dokumen diterima oleh KPPN. Nanti saya coba konfirmasi lagi dari KPPN apakah ada berkas yang harus diperbaiki atau gimana, karena saya salurkan kemarin udah di tanggal berapa nih? Tanggal 10. Dokumen diterima tanggal 10 Oktober sampai hari ini saya masih belum follow up lagi. Nanti saya tanyakan kembali apakah ada berkas yang harus diperbaiki atau tidak. Nah, untuk teman Bapak dan Ibu OPD yang lain, hal yang seperti ini yang kita takutkan. Biasanya KPPN itu pada saat menerima dokumen status di KPPN itu di OMSPAN itu dokumen diterima, biasanya langsung nggak lama itu langsung berubah ke penyaluran gitu biasanya. Nah biasanya kalau misalnya agak berjeda begini tuh saya yang was-was gitu. Was-wasnya takutnya ada berkas yang harus diperbaiki. Seperti kita kemarin jalan itu kan LHR-nya ternyata tidak sesuai, tapi Kutai Timur masih dimaklumi. Jadi tetap disalurkan seperti itu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Maksudnya berkas harus diperbaiki atau gimana. Makanya 7 hari ke depan ini saya minta Bapak dan Ibu OPD yang masih belum menyerahkan syarat salur
monggo kita kebut sama-sama sebelum 1 hari atau 2 hari batas akhirnya, karena kita takutkan berkas kita ditolak dari KPPN atau ada yang kurang gitu dari KPPN, seperti itu. Tanggal 21 hari apa ya? 21 berarti Jumat depan ya. Berarti masih ada harapannya harapannya di minggu ini. Berarti semuanya sudah direview. Semoga minggu depan tuh Bupati masih ada di sini sih, nggak DL gitu kan? Iya benar. Oke, mungkin itu aja kesimpulannya. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya ini udah cukup baik untuk yang tahun 2022 karena di tahap 2 tahun lalu mungkin ada yang masih kita mengajukan review itu di akhir atau lewat dari tanggal 11 Oktober. Biasanya jarang, biasanya yang tahun-tahun lalu dia dari OPD mengajukan permintaan review di injury time. Nama di tahun ini alhamdulillah kita bisa sesuai dengan peraturan di PMK, yaitu minimal 11 hari sebelum batas penyaluran tahap 2 tanggal 21 Oktober. Jadi kemungkinan kalaupun kita ada kendala masih bisa kita perbaiki. Terima kasih atas sinerginya. Mungkin Mas. Siap, izin. Maaf Mas. Mau tanya Mas. Siap, izin Pak. Silakan Pak. Dari air minum di CK di PU Mas. Gini Mas, silakan. Mau nanya, misalnya di SPD, di OPD kami, permohonan SPD-nya itu di tahap 2 nanti itu melebihi dari 75% yang telah dipersyaratkan, itu gimana Mas? Apakah bisa itu disalurkan atau gimana Mas? Kalau SPD kan itu nanti asal yang ditagihkan tidak melebihi dana yang ada. Dana yang tersedia ya? Iya, dana yang tersedia. Kalau biasanya kan dari Perben dia buka SPD kan sesuai dengan dana yang tersedia. Misalnya berarti kan 70%. Bapak ini ada berapa ya? Nah, pengalaman tahun kemarin Mas, kami siap dana yang tersedia di SPD kami setelah kami mengajukan permohonan ternyata itu lebih dari dana yang telah disediakan oleh KPPN, maksudnya oleh dari Perben ya Mas ya. Nah itu apakah bisa kami salurkan semua Mas atau gimana? Jadi misalnya kan ini kita ada, kalau air minum ini kan 8 miliar, 8,3. Anggaplah 25%-nya itu kan berarti 2 miliar kan yang pertama ya dikirim ya. Sekitar 2 miliar berapa gitu kan. Kemungkinan sampai dengan tahap 2 dia bisa 6 miliar. Nah jadi 6 miliar. Jadi diusahakan dana yang diserap itu sekitar 5,8 dari total pagu tadi, karena ini kan di tahap 2 di tahap 3 nanti kan diminta itu 90% dana, 75% progres fisik. Itu sih. Jadi progres sesuai dengan yang disalurkan Mas ya. Sesuai yang disalurkan saja, karena tidak bisa melebihi nanti pakai APBD kan kemungkinannya kemungkinan pelaporannya yang susah itu sih. Ya, siap. Oke, makasih Mas Wisnu. Ya, sama-sama Pak. Ada tambahan Bu Ria? Mungkin ada yang atau masih sudah cukup? Cukup sih, saya rasa saya hanya menunggu air minum dan sanitasi. Siap. Insya Allah kalau sanitasi hari ini mungkin bisa lebih cepat, air minum juga sudah tinggal di tim. Ya, saya menyampaikan pesan dari Pak Heri KPPN, jangan buat mereka untuk bergadang di injury time. Nah sama nih, jangan buat saya untuk bergadang di injury time. Siap. Terima kasih Bu Ria. Iya, sama-sama. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi bidang Waalaikumsalam.